sebagai bagian dari dunia pendidikan, seorang pendidik, saya berharap pemerintah dalam ini Kementerian Agama dan Majelis Ulama sebagai pemegang otoritas fatwa keagamaan lebih banyak memberikan penjelasan, jangan justifikasi, jangan menjudge. Ulama itu tugasnya bukan memvonis. Jadi ini memang berpikir masyarakat ini antara benefit dengan profit itu tidak mudah menjelaskan. Kalau saya sekarang lebih pada benefit melihat, tidak profit. Oh, kalau profit kan untung rugi semuanya. Kalau benefit manfaat tidak manfaat. Karena saya menganggap saya sudah selesai. Tapi yang pasti kita prihatin sekaligus kita apresiatif. Prihatin terhadap kondisi yang ada, apresiatif terhadap kinerja yang sudah dilakukan. Maka wasit kita minta untuk berjelas-jelas saja. Mana yang kartu kuning, mana yang pantas kartu merah, mana yang cukup diperingatkan, peringatkan. Kan tidak boleh langsung kartu kuning kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Log is Files Road to Sumatera. Akhirnya saya berada di lembaga pendidikan atau Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Lubuk Lintah, Padang. Ya. Dan bersyukur sekali Profesor Duski memberikan atau berkenan untuk Log is Files silaturahim. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah, Bang, Prof sehat. Alhamdulillah sampai hari Terima ini. kasih loh, Prof. Ya. Alhamdulillah pada hari ini akhirnya kita bisa bersilaturahim. Ya. Lebih tepatnya sih kami loh bersilaturahim ke Prof. Iya, makasih. Kami paham betul Prof sangat sibuk. Enggak juga. Untuk umat semua waktu ada. Alhamdulillah. Oke, Prof tadi baru selesai ini ya, nguji ya? Ya, habis nguji di S2. ya? Ya. Ulama bergelar Tuanku Mudo Profesor Dr. Haji Duski Samad MAG. Ya. Jabatan yang beliau emban sangat-sangat banyak. Enggak juga, ya. Dengan begitu, artinya Log is Files memikir bahwa Prof ini memang sangat amanah. Ya. Yang paling kami lihat di sini adalah Waketum Pimpinan Pusat Perti atau Perti? Ya, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Persatuan Tarbiyah Islamiyah dari 2022 sampai 2027. Dan Kalau mau kenal dengan Prof Duski ini, wah nggak cukup kita baca literasinya, ya. baca biografinya, banyak banget ya, panjang. Dari beliau seorang pendidik dari UIN Imam Bonjol tuh dari 1993, betul ya, Prof? Ya, Oke. Dan izin ya, Prof, Ya. saya nanti bisa panggil Prof atau Buya boleh ya? Ya, boleh, silakan. Baik, alhamdulillah. Prof, boleh kami tahu Ya. dari S1 sampai saat ini masih di UIN. Ya. Kenapa memilih UIN? Ya. Bahwa pertama dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aslinya orang pesantren murni. Aslinya pengkaji keagamaan di pesantren tradisional. Tapi dalam perkembangan waktu saya kuliah, kemudian melihat perbedaan antara cara belajar di pesantren dengan di kampus. Akhirnya saya dari S1 tamat 88, kemudian masuk lagi nanti di S2, S3 di UIN Jakarta. Dan saya memang sejak awal memilih yang spesifik. Fakultasnya itu namanya Fakultas Usuluddin. Usuluddin. Dasar-dasar keagamaan. Di S2 saya mengambil S3 magisternya itu pemikiran Islam, S2-nya. S3-nya kajian Islam. Konsentrasi lagi pada tasawuf Islam. Dalam perkembangannya mengapa pilihan pada UIN? Karena Islam yang hadir di Indonesia ini mau tidak bisa kita elakkan. Mengislam dengan basis tradisional yang pengkajiannya lebih banyak pada kitab-kitab standar saja, dengan Islam yang sudah dikaji secara lebih modern
dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan. Jadi bedanya itu Pak Nas, antara pendidikan di pesantren dengan pendidikan di universitas Islam ini. Kajian kita tetap sama, objeknya tentang keislaman. Ini pendekatannya lebih kepada pendekatan normatif, deklaratif kalau bahasa tingginya, yang tertulis dan yang sudah dijelaskan Nabi. Kalau ini tambah lagi pendekatannya, logikanya, ilmu pengetahuannya. Itu pilihannya. Itu yang menyebabkan saya milih UIN. Setelah matang di dunia normatif deklaratif ini, di normatif di pesantren selama sudah tamat 7 tahun, nambah lagi ngajar 2 tahun, baru kuliah. Jadi proses-proses itu yang membuat kita sampai pada satu titik perlu universitas Islam untuk menjelaskan Islam tidak saja dalam pengertian yang sudah tertulis di Nas, tapi bisa menjawab tantangan zaman. Itu intinya. Oke. Walaupun di lembaga pesantren itu banyak kemandirian, dan itu sangat membuat Buya seperti ini, dengan pemikiran-pemikirannya. Ketika masuk ke dunia pendidikan sekarang, Prof mengajar, dosen, apa yang menjadi kendala? Artinya pertentangan nih, mendidik manusia itu, terus saat Prof menjadi mahasiswa yang dididik, banyak yang Prof temui itu seperti apa? Jadi saya di dunia pendidikan itu berapa tahun tuh? Sudah lebih dari 30 tahun ya. Baik di pendidikan formal di kampus ini, saya juga pernah jadi kepala aliyah. Saya juga sekarang ketua yayasan dari 2 sekolah tinggi. Sekolah tinggi, kemudian ketua pembina di yayasan yang mengasuh pesantren. Kalau bicara kendala, sungguhnya ya sepertinya juga yang lain tetap saja ada. Tapi persoalannya yang menurut hemat saya yang jadi kendala paling prinsip itu ya mengubah mindset, mengubah alam pikiran. Karena dunia kehidupan orang ini kan sangat dipengaruhi oleh latar belakang. Ketika orang tidak mau melintas batas, hanya berada di zona amannya sendiri, ini susah untuk diajak berdiskusi lebih lanjut. Jadi membuat umat ini, tokoh agama, tokoh pesantren, tokoh pendidik, bagaimana dia lintas batas. Nah, kalau kami di kerukunan namanya dia sering berjumpa, teori perjumpaan. Semakin banyak kita berjumpa dalam bidang ilmu, saya bidang agama, nanti cerita dengan orang fisika misalnya, ada hal baru yang saya dapatkan di sana. Walaupun kita harus profesional dalam satu bidang, tapi dalam hal-hal yang terkait dengan kehidupan, karena hidup itu tidak tunggal loh. Hidup itu kan banyak dimensinya. Nah, jadi yang paling sulit itu mengubah mindset, alam pikiran. Buat dari mindset yang kaku, dari alam pikiran yang hanya ma wajadna alaihi aba'ana, itu bahasa Al-Qur'annya. Kami hanya begini yang kami terima dulu dari taklid itu, mengubah dia ke progres itu tidak mudah itu. Jadi oleh karena itu maka perlu pendidikan. Jadi nikmatnya dunia pendidikan itu mencerdaskan itu, mengubah orang dari berpikir kaku, berpikir taklid, berpikir jumud, menjadi berpikir terbuka, dan dengan sendirinya dia mudah mengurus hidupnya. Apalagi saya pernah jadi dekan Fakultas Tarbiyah, saya jadi leading sektor se-Sumatera ini, di namanya dulu pendidikan profesi guru. Jadi saya melihat betul bagaimana dunia pendidikan, termasuk Kampung Bangnas. Dari tanda tangan saya, guru-guru agama semua itu sertifikatnya lu zaman Pak SBY. Ini 10 tahun saya ngurus itu. Jadi saya menikmati betul pekerjaan-pekerjaan ini. Karena yang paling nikmat itu rasanya ketika kita bertemu dengan dulu mahasiswa kita. Saya kemana saja ke dunia pendidikan di tingkat SLTP, SLTA di bawah ini, pasti ada aja yang panggil, Pak, saya mahasiswa Pak dulu, saya mahasiswa. Oh, itu yang paling nikmat. Karena bisa mengubah hidup orang. Itu kendala yang paling berat itu kita, karena ya ujungnya itu lagi.
pendidikan itu kan eskalator Hmm. untuk membuat orang maju. Oke. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin lama belajar orang, semakin tinggi peluangnya untuk maju. Jarang itu orang dengan pendidikan sederhana dia bisa maju. Iya, ada satu dua. Di Padang ini banyak itu yang pemilik Basko itu misalnya, itu kan orang sederhana saja, tapi tetap saja pengalaman pendidikan formalnya rendah, tapi pengalaman bertualangnya tempat lain tinggi. Jadi kebanggaan seorang pendidik itu boleh tanya sama yang lain ketika orang-orang yang dididiknya sukses, karena berhasil mengubah mindset, kemudian dia menjadi selamat, baik hidupnya, dan nanti tentu akan baik matinya. Bahwa orang kalau hidupnya baik, dia punya peluang untuk mati baik. Kalau hidup sudah sengsara, mati akan sengsara juga. Betul. Saya begitu ceramahnya di masyarakat Pak Nawanas. Ya. Dan mampu mengajak Iya. atau menggiring orang itu bereskalasi dari lantai satu ke lantai selanjutnya. Ya, bahkan jadi dengan lift kan. Iya. Bahkan bisa jadi tidak eskalatornya lift lagi. Betul, Prof. Ya. Nah, saya melihat ada inklusivitas di diri Prof. Ada, insya Allah. Oke. Nah, ketika inklusivitas itu Prof mayoritaskan atau Prof kedepankan, Ya. tantangannya seperti apa dengan orang-orang yang punya pemikiran eksklusivitas? Dua tantangannya. Tantangan pertama, kita tidak bisa populer. Orang inklusif sulit populer. Kenapa? Karena inklusif itu dia siap berhadapan, menerima, bersosialisasi dengan siapa saja. Iya. Kalau dalam bahasa agamanya rahmatan lil alamin. Pola berpikirnya rahmatan lil alamin. Oh, itu sulit populer? Itu yang sulit. Kenapa? Karena orang populer, karena apalagi dengan media sosial hari ini, yang bad information is good information, bad news itu. Bad news is good news. Itu. Jadi yang buruk itu yang populer orang. Saya boleh diperiksa di semua. Hari ini 2 tulisan saya keluar di media. Tetap saja orang paham, Pak Prof kok enggak mau agak keras dikit, saya bilang. Dia yang dianggap baik itu keras. Padahal yang dianggap baik itu yang solutif, bukan yang provokatif. Antara alam pikiran negatif masuk dengan alam pikiran positif masuk, itu yang negatif itu kelipatannya deret ukur. 1 negatif 5 nanti jadi 10. Tapi positif hanya deret hitung 1, 2. Okay. Jadi oleh karena itu saya tidak, bukan saya takut. Yeah. Mas saya dianggap, saya tokoh moderasi di Sumatera Barat. Punya piagam moderasi dari Kementerian Agama. Saya ketua kerukunan. Saya 5 sudah penghargaan terkait yang dianggap orang inklusif. Ketika saya ketua MUI, saya menyelesaikan kasus krematorium dulu. Soal pembakaran mayat, hebohnya luar biasa. Saya coba klaster. Saya bicara dengan agama ini, saya bicara dengan ini, saya bicara dengan ini. Akhirnya saya pertemukan di hadapan Musbidah. Selesai. Dan alhamdulillah, inklusif itu masih masuk dalam pikiran orang hari ini. Kecuali orang dengan mandat, dengan tujuan tertentu. Yeah. Jadi hambatan pertama popularitas dalam artian di media tidak terlalu penting bagi orang kita. Saya dianggap oleh banyak orang pemadam kebakaran. Dikatakan begitu. Kalau sudah rumit nanti harus minta tolong Pak Duski. Dia pemadam kebakaran. Dan saya diterima saja itu. Karena itu tidak bisa dilawan. Karena basis pesantren itu. Saya dibesarkan, apalagi saya orang Perti. Perti itu kitabnya kitab yang moderasi semua. Pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Pahamnya sufistik. Akidahnya Ahlussunnah. Fikihnya Syafi'iyah. Itu semua moderat. Tradisi yang ditumbuh di dalam juga seperti itu. Jadi apa gunanya dilawan? Justru melawan ilmu, melawan hati nurani. Karena sudah dibentuk. Itu satu kendala kita. Kendala kedua, inklusif ini mudah dicurigai orang juga. Dianggap dibayar. Dianggap
Iya, yang maju tak membela yang bayar. Gitu bang. Padahal saya nggak pernah dibayar orang. Dalam kepentingan satu pesan sampai hari ini, hatta Menteri Agama pun minta, saya nggak pernah, nggak mau terima, dan bahkan ditawarin saya nggak mau. Untuk jabatan saya tidak ditawarin, dengan pola bayar-bayar itu saya tolak. Dan nurani saya. Dan itu memang memerlukan sikap. Tetap menjadi sederhana saja, jalan kalau perlu jalan kaki saja, malah saya hobi jalan kaki. Jadi soalnya pilihan hidup, dan saya sudah memilih memposisikan diri dengan itu. Dan tidak pula, jadi untungnya ada juga Pak, itu kan kendalanya itu. Kendalanya mungkin orang lain banyak membuat stereotip terhadap kita, orang lain menganggap kita tidak berani, orang lain menganggap kita ini lemah, tapi biar sajalah. Tapi positifnya ada juga. Ketika kita inklusif, kita bisa berdiskusi dengan siapa saja. Dan kita mudah menemukan apa problemnya. Saya berdiskusi dengan non-muslim. Saya berdiskusi dengan non-pri. Saya tahu berapa jumlah non-muslim di sini, berapa jumlah non-pri. Karena saya ketua forum kerukunan umat beragama. Saya diskusi dengan ketua forum pembauran. Saya diskusi dengan BNPT. Jadi lintas kita bisa agak lebih luas, dan paling prinsip itu mengejawantahkan Islam lebih luas sebenarnya dengan inklusif. Kecuali kalau saya bilang saya dengan mahasiswa dulu menyelesaikan. Anda kalau mau juga itu, ketika dulu saya dekan di demo, saya bilang Anda mudah saja. Pernah di demo ya kaitan itu, tidak mau ngambil sikap. Karena saya tidak mau ngambil sikap menghadang. Dianggap nggak tegas. Iya, nggak tegas. Jadi saya bilang gini, kalau Anda memang mau mendirikan negara, boleh. Tapi lakukan sekarang dulu, rebut dulu polsek itu. Umumkan di sana. Kalau di sini negara Republik Indonesia, saya bilang kan, itu harus dia bikin negara dulu, ambil rebut itu dulu. Umumkan bikin negara sendiri, negara Kuranji di sini namanya. Tapi kalau di tempat saya ini negara NKRI, harus berlaku sistem NKRI. Anda kan logika berpikir lagi itu Bang Mas. Cara berpikir saja. Bahwa bukan kita tidak setuju pula ada negara, cuma kita belum punya piranti untuk begitu, saya bilang. Nah, oleh karena ini ada yang sudah ada, founding father kita sudah meletakkan cara-cara yang tepat, ngapain ini aja kita benahi. Apakah tidak lebih baik menyempurnakan dari memulai baru? Nah, sementara kita tidak punya pula sistem untuk memulai baru. Nah, jadi itu berpikir saya sejak lama. Baik, Prof. Pemikiran modernnya Prof, yang mampu mengkonsolidasi berbagai pihak. Ini apakah juga Prof tularkan kepada mahasiswa ketika mahasiswa memang sedang berhadapan dengan pemikiran-pemikiran yang kolot? Iya, bukan saja ke mahasiswa, ke masyarakat. Ke masyarakat. Saya penulis setiap hari. Tidak ada setiap hari. Tadi sebentar saya sudah menulis juga sambil nguji. Tadi judul tulisan saya itu Masjid Dikontrol. Ada yang salah baca. Oh iya. Itu judulnya salah baca. Masjid dikontrol. Jadi saya bukan mengatakan siapa salah baca dia. Sungguhnya masjid itu, bacalah surat Taubat ayat 107, 108. Masjid itu tempat kesucian. Masjid itu tempat orang mensucikan diri. Kok dia anggap masjid sebagai sarang teroris? Itu secara normatif. Kita hitung pula secara statistik. Masjid dan musala itu di Indonesia ini sudah hampir 1 juta loh. Hanya kasus 5-10 sudah digeneralisir. Teori digeneralisasikan. Teori apa yang dia pakai? Mengeneralisasi itu ada teorinya, baru boleh. Enggak ada teori, tidak ada teori ilmiahnya. Saya yakin tidak akan sampai 100 masjid. Kalaupun ada yang radikal cara penceramahnya. Tapi masjid kita sudah 1 juta dekat loh, 900 sekian. Pantas nggak itu digeneralisasi? Dan pantaskah kesimpulannya harus masjid diawasi? Padahal apa salahnya pengurus masjid? Yang salah itu kan penceramahnya. Nah, kearifan adat kami ngajarkan di sini.
marah sama tikus, jangan lumbung yang dibakar. Bakar. Oleh karena satu ekor kerbau berkubang, jangan semua kena lumpurnya. Itu yang saya tulis tadi sambil duduk. Sebagai ketua Dewan Masjid, ketua Dewan Masjid Indonesia Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat. Itu kan keluar besok kita. Dan masjid itu turbin. Kalaulah tak ada masjid, kita tidak dapat energi hidup. Coba kalkulasikan, saya hitung di sana. Jadi pikiran modern saya itu saya gambu. Saya kalau dianggap modern berpikirnya, tapi saya melihat realitas saja. Dengan kajian normatif yang saya miliki, dengan kajian deklaratif dari hadis Nabi, dengan fakta-fakta sosial, mana hal yang pantas didiskusikan, dipublisir, mana yang tidak pantas. Apalagi dilihat lagi regulasi negara, negara menjamin kehidupan beragama. Jadi tidak cukup modal jadi pejabat orang sekarang. Orang tidak cukup modal biasalah, miskinlah dia. Jadi tidak perlulah kita marah, kita perkaya saja dia. Itu cara berpikir saya. Oh, dia sudah miskin lalu dimiskinkan lagi, dimarahi lagi, tambah lari dia. Kan tambah ilmunya. Itu cara saya berpikir, Pak. Apa orang lain menerima atau tidak itu kan biasa, kita berbeda. Oke. Nah, tadi saya nulis lagi kemarin itu kerikil-kerikil kerukunan. Ya, Itu Prof. misalnya. Pemikiran Prof tadi sudah Prof jelaskan ya. Terus ketika pemikiran terbuka Prof itu diartikan beda oleh orang lain, tadi Prof sudah menjelaskan juga bahwa ya udah nggak ada masalah gitu kan. Berarti siapa yang mampu menjelaskan ini bahwa ya saya berpikirnya beda, jangan jangan dikucilkan. Nah, itu yang jadi masalah ketika dikucilkan atau diterima oleh orang lain negatif. Ya. Biasanya Prof melakukan apa, Prof? Beberapa tulisan saya pernah ditanggapi orang. Oke. Dan beberapa khutbah saya di Masjid Raya, bahkan khutbah saya kemarin di hadapan Wapres, saya membuat merakyatkan halal dalam tanda petik. Oh, yang ekonomi Ya, syariah. jadi khutbah Jumatnya Wapres kan sini Oh, Jumat. Prof hadir? Ya, saya khatibnya tuh khutbah Jumatnya di kantor gubernur. Saya bikin tulisan sebelumnya, merakyatkan halal dalam tanda kutip. Halal yang normatif, halal yang elit ini, halal yang apa ini mesti dirakyatkan. Cara merakyatkannya gini itu aja. Jadi kalau ketika itu ada yang mengkritik, satu, biasanya ada juga kawan yang menjelaskan. Soal yang paling saya lama ingat itu soal khilafah ini. Khilafah. Surat Al-Baqarah ayat 30 itu. Ya. Saya nulis, keluar di artikel, diresponi oleh kawan pimpinan pesantren di sini. Kemudian dibantu oleh kawan lain menjelaskan khilafah itu. Saya menempatkan khilafah itu mandat ilahi, bukan mandat kekuasaan. Mandat kekuasaan itu hanya bahagian saja dari itu. Bahwa manusia ini memiliki mandat ketuhanan menjadi pemimpin, bukan mesti menjadi presiden. Itu yang saya jelaskan di sana. Wa ja'alnakum khalifatan fil ard itu, bahwa mandat kekhalifahan itu mandat bagaimana kita bisa menjadi penyejuk, menjelaskan, jadi penerang, bukan presiden, bukan maksudnya negara Islam, khilafah saya bilang. Oh, ditanggapi oleh kawan sebelah, dijelaskan lagi oleh kawan sebelah lagi nanti. Tidak ada yang salah yang mengatakan khilafah sebagai sebentuk sistem negara, yang mengatakan khilafah sebagai sistem bagaimana kepemimpinan dengan cara penjelasan-penjelasan ilmiah. Jadi saya senang berdialektika seperti itu. Dan biasanya di sini apa saja yang kita sampaikan, biasanya orang akan sampaikan dulu pada kita. Dan belum ada kendala yang berarti dari pikiran saya, kecuali yang bicaranya di medsos itu kan cerita lain. Saya tidak mau respon itu. Saya menjelaskan tentang moderasi beragama misalnya. Sampai hari ini moderasi beragama bagi banyak mubalik hitam dianggap liberalisasi agama. Iya.
masih diyakini seperti itu. Iya. Saya selalu sampaikan, praktek orang mungkin saja, tapi dari buku, dari teks yang kami rumuskan, bukan itu maksudnya. Moderasi beragama itu teguh, sungguh, taat pada agama masing-masing, Ya. tetapi dapat menerima perbedaan orang lain dengan orang lain, baik perbedaan intern, apalagi antar. Dan sejak lama sudah diajarkan Al-Quran. Betul. Lakum dinukum waladin lana malana lakum malakum, itu maknanya kan boleh menerima orang. Mengapa kau tidak satu saja kata Al-Quran? Kok sepertinya dibuka, qul ya ayyuhal kafirun lana a'malana lakum malakum, itu menunjukkan moderasi kita. Tapi tetap saja ada yang tetap. Saya berapa tahun lalu itu kita di Kementerian Agama itu diberi mandat untuk itu, dana mandatori lebih 1, berapa M itu. Saya narasumber tetapnya. Saya melihatnya seperti itu saja. Kita teguh dengan keyakinan kita, tetapi apa salahnya kita menerima orang lain? Di mana tunjukkan, cuma di mana salahnya kita bahwa perbedaan itu ada, bahwa perbedaan itu sunnatullah. Jadi mungkin saja moderasi dipahami orang dengan liberal karena perilaku orang, tapi konseptualnya tidak. Nah, oleh karena itu kita ambil peluang ini untuk menetralisir di hadapan para profesor, para mulai dari rektor sampai WR, dekan di sini. Saya narasumbernya bilang gitu. Kalau kita lari semakin menjadi orang. Kalau kita masuk mengalihkannya ke kita, kenapa tidak? Terjadi namanya pertarungan ide. Pertarungan ide itu yang menang itu siapa yang paling banyak memberi argumen. Kalau tidak mau beri argumen, kalah. Maukah kita kalah? Tidak mau. Kata orang Padang, podo saja nak mau, draw saja nak mau kita. Jangankan kalah. Apalagi dengan level pendidikan setingkat ini, masa kita mau kalah? Mengalah boleh, tapi kalah tidak boleh. Argumen, gitu bang. Jadi saya selalu dalam hal-hal ini tetap saja bersemangat hal-hal seperti itu. Yang penting, karena rambu-rambu agama itu sangat jelas. Sebenarnya masyarakat kita tidak paham saja itu semuanya. Mana yang qot'i, harga mati, mana yang zonni, yang memang ada tawaran di sana. Fleksibel. Fleksibilitasnya tinggi. Baik. Ngapain harus kita Baik. harus berselisih di sini? Yang katanya saja belum selesai, kewajiban zakat saja belum selesai ditunaikan dengan baik. Wow. Jangankan yang zoni ini, kewajiban sholat saja yang sudah katanya belum tuntas. Kewajiban bagaimana menyelamatkan kaum miskin dengan perintah zakatnya belum selesai. Cobalah lihat berapa data zakat, berapa persen dari yang menurut ekspektasinya segini, berapa persen. Itu yang saya khutbahkan di muka Wapres petang. Umat Islam Sumatera Barat itu 95%. Tapi pergerakan ekonomi syariah, ekonomi halal, belum sampai 30%. Di mana salahnya? Tidak logis kan? Harusnya kan berbanding lurus Ya. antara keyakinan beragama dengan perilaku beragama. Mengapa kita harus berdebat pada hal yang tidak penting? Ini saja belum kita selesaikan. Hal yang qot'i, bahwa perdagangan itu mesti halal, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, bahwa membohong orang itu nggak boleh, itu qat'i. Mengapa kita masih juga pakai perdagangan yang abu-abu, yang tidak jelas halal haramnya? Bahwa makanan halal harus lebih utama tersedia, ngapain pilih yang haram? Nggak jalan. Itu yang saya sampaikan. Kita juga tanya Pak Pres, iya juga ya. Nggak ada alasan. Berarti ada yang salah. Kalau nggak salah pada pergerakannya, kalau nggak salah pada keteladanan tokoh, kalau nggak salah pada ta'awunnya tidak kuat, tolong menolong. Yang pintar merasa pintar sendiri. Mana yang paling banyak kesalahan? Kalau saya melihat kesalahannya imam. Gini Bro, saya concern ya, concern dengan penjelasan Prof Ming. Berarti beberapa hari lalu ya? Ya, Jumat kemarin. Bawa Pres ya ke Padang ya. Nah, pada penilaian atau nilai tahun itu
ekonomi syariah atau ekonomi kerakyatan yang menurut Prof? Bicara tahun antar sesama manusia atau sesama agama yang harus dikedepankan. Kalau saya melihatnya soal terma rakyat dan syariah itu perlu penjelasan dulu. Nah, kalau dari segi pandangan agama, kalau saya berkeyakinan kuat, apa yang ditawarkan agama satu hal yang final. Tidak ada tawar-menawar. Kecuali pada hal yang sifatnya memang diizinkan untuk tawar-menawar. Apa contoh? Bunga bank misalnya. Itu apa hukumnya? Sebelum ada ekonomi syariah, bunga bank masuk kategori darurat. Saya sampaikan dalam khutbah itu. Tapi ketika sudah ada fatwa Majelis Ulama yang mengharuskan kita berekonomi syariah, ini sudah selesai. Kita ambil ini. Karena saya punya keyakinan untuk keluar fatwa itu tidak mudah. Pasti dari sebuah pembahasan yang mendalam. Walaupun di dalam ruang itu masih ada kesempatan orang untuk memilih yang konvensional kan. Tapi keyakinan yang saya pribadi akan beralih dari yang tadinya konvensional, karena itu riba, kepada yang syariah. Tapi bapak-bapak yang lain bukan pula salah, karena memang ini wilayah ijtihad. Sesuatu yang ijtihad itu boleh diikuti, boleh tidak diikuti. Tapi kalau kutiba alaikumusiyam, tidak. Kalau kutiba alaikumusiyam, wajib puasa, wajib sholat, itu ranah qat'i. Tidak mudah menjelaskannya itu bang, ke masyarakat banyak. Orang semua melihat asal agama sudah semua itu seperti tidak itu juga. Apa bahasa stereotip tadi syariah seolah-olah kayaknya gimana gitu ya. Padahal syariah itu juga ketika dia sudah jadi syariah kan dia sudah jadi praktis dia. Tapi ketika dia di norma agama itu nggak boleh berdebat kita. Tapi ketika sudah menjadi hukum yang sifatnya praktis ini perdebatan boleh-boleh saja. Nah, untuk orang yang memang levelnya level berbeda. Tapi kalau untuk umat enggak. Kita tidak punya pengetahuan tentang itu, tidak mau pula tahu, ikut pada orang yang sudah tahu. Karena dengan ayat fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Anda harus tahu, belajar kepada orang tidak tahu. Bapak tukang pangkas, ngapain diurus tukang kebun? Nggak boleh. Mangkas kebun beda dengan mangkas kepala. Nah, itu misalnya. Jadi lama saya diskusi pagi, sampai makan tuh, saya habis makan, habis Jumat dengan beliau. Jadi menurut hemat saya, hal-hal yang terkait dengan ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, prinsipnya yang penting menolong enggak? Ta'awun enggak? Prinsipnya yang penting tidak menzolimi. Prinsip la tuslimun wa la tuslamun. Jangan menimbulkan kezaliman dan jangan pula mau dizalimi. Enggak pula boleh. Kita enggak mau dizalimi, jangan pula menzalimi orang. Jadi Islam dalam pengertian praktis ini tuh sangat mudah, Pak. Keadilan, ketakwaan, keadilan, kemudian prinsip memudahkan. Yassiru wa la tu'assiru. Jadi kalau ada orang menyebut Islam sulit itu karena melihat dari lubang, saya menyebut kalau di mahasiswa melihat dari lubang kunci. Coba lihat dari gunung. Kalau Anda melihat dari gunung, belajarlah. Kalau ada orang dengan tingkat pendidikan sudah di sini, lalu dia tidak moderat, tidak berpikiran wasatiyah, dia tidak rahmatan lil alamin dalam pikirannya, pasti ada yang salah itu. Kalau tidak dengan motif dia. Tapi kalau jujur keilmuan saja, orang menjadi wasatiyah. Ya, Prof. Ada pemikiran rahmatan lil alamin, tapi sepertinya kok kurang ramah ya. Gitu. Iya. Artinya gini. Pemikiran kemanusiaan, pemikiran toleransi, pemikiran peradaban gitu. Kok sepertinya di Indonesia ini belum ramah? Ya. Setuju tidak, Bro? Tidak juga setuju sepenuhnya, tapi tidak juga menolak sepenuhnya. Tanggal 29 sampai 31 kemarin, saya hadir di Planetarial Jakarta Dialog di Hotel Borobudur. Mendiskusikan tentang resolusi PBB nomor 16/18 tentang HAM, budaya toleransi dan non diskriminasi. Nah,
mendengarkan 10 pengalaman duta besar. Duta besar Amerika, besar-besar Singapura, besar-besar wakil ASEAN ada Singapura, Suriname, Mauritania, Turki. Kemudian di Eropa itu kita ada Belanda, ada 10 duta besar. 2 kesimpulan yang saya pahami. Mengapa Islam rahmatan itu tidak kuat? Pertama dari atas. Framework negara kita tentang ini belum lagi kuat. Baik berupa regulasi maupun merupakan perilaku pernyataan dari pejabat kita yang belum lagi sama. Belum sawasiah ya? Belum. Perlu penguatan di level elit. Wah, kalau pernyataan penjabat dianggap orang kan sabda. Apalagi kalau sudah presiden yang ngomong. Apalagi kalau ketua dewan. Jadi artinya memang pejabat ini. Jadi kalau saya mendengar bagus betul itu kata si duta besar Suriname, duta besar Turki. Ada satu lagi Mauritania itu bagus sekali kerukunannya. Pengalaman Belanda juga cerita begitu. Kenapa kita bisa menjaga? Framework negaranya jelas. Amerika juga jelas begitu. Ketika kami tanya, kenapa ke Amerika orang nama Muhammad susah masuk? Dia bilang begini, 100.000 setiap tahun. Kurang masuk, susah masuk ya. Dia bilang gini, 100.000 setiap tahun visa kami keluarkan. Orang Indonesia ke Amerika, nama Muhammad apa yang tidak ada dalamnya? Masuk aja. Itu perilaku orang. Framework kami Amerika kok jelas keberpihakan ke hukum ini. Hukum kami tegak. Nah, itu cerita dia dalam meyakinkan kita. Begitu juga jawab orang Singapura. Saya berpengalaman, nama temannya Saifullah susah masuk. Itu perilaku orangnya. Negara kami tidak memberikan itu. Jadi menarik juga bagi saya cara berpikir dia menjelaskan hebat-hebat duta besar ini. Jadi artinya itu satu. Jadi problem mengapa masih belum tuntas juga Islam rahmatan lil alamin, Islam berkemajuan yang diprogreskan Muhammadiyah, Islam Wasatiyah yang kini oleh Kementerian Agama. Mengapa ini sulit berhadapan dengan transnasional dan semuanya itu? Mengapa ini belum kuat? Salah satunya itu, negara belum memberikan satu guidance yang jelas. Nah, bersamaan itu di bawah juga, dari rakyat sendiri, dari masyarakat sendiri. Nah, sekarang lebih berat lagi, kita teori perjumpaan ini tidak banyak lagi. Orang fubing sekarang. Udah bersebelahan, dia sibuk dengan HP saja. Itu merusak, Pak. Nggak jadi kita berjumpa. Bahkan kalau orang sudah berjumpa sebenarnya sudah tegur sapa, itu hilang kecurigaan. Ya. Dibalik ya sekarang ya, dunia terbalik ya. Apa dulu kan dekat di mata, jauh di mata, dekat di hati. Kalau sekarang dekat di mata, jauh di hati. Jadi problem kita itu problem sosial. Engineering kita, rekayasa sosial kita tengah bergeser. Maka jangan diharap semakin dekat ya bisa dekat. Kan teori ketika saya belajar di apa dulu tuh di SMP teori saya pernah jadi guru. Full faktor dengan fast faktor. Di pedesaan rumah orang jauh, hubungan dekat. Di perkotaan rumah orang dekat, hubungan jauh. Kan soal kepentingan. Jadi itu sekali lagi. Jadi kalau saya memahaminya terasa-rasa betul. Itulah saya tulis 3 artikel sehari itu. Setiap selesai acara saya bikin malamnya artikel langsung. Jadi menurut hemat saya, ini akan terus berlangsung. Semakin banyak orang cerdas, semakin terdidik orang, semakin Yayen ini bisa menyeimbangkan diri. Semua teori pendidikan itu, Pak. Pendidikan itu mestinya selari berbanding lurus dengan masyarakat. Kalau masyarakatnya sudah singkat ini, pendidikannya sudah begini juga. Itu teori sosial. Kalau pendidikannya di bawah, pendidikannya masyarakatnya tinggi, kita masih belum sebanding. Pendidikan kita di Indonesia berapa rata-rata belajar? Atau enggak rata-rata belajar sekarang? Lama belajar itu 8,2 berapa? Kelas 2 SMP. Bandingkan dengan Israel yang sudah sarjana semua. Bandingkan dengan Switzerland. Jadi bagi kami orang pendidikan, saya walaupun saya sama duduk dengan profesor orang luar sana, saya malu. Saya dianggap baru kelas 2 SMP.
Jadi nggak perlu kita pendidikan solusinya. Maka kata almarhum Pak Zumardi itu, begin imagination, pendidikan itu akan menyampai orang di luar jangkauannya kalau dia sudah terdidik. Di kasus-kasus apa saja di nasional ini, di mana saja, itu kita lihat saja siapa yang ngomong. Kok pasti sampai sana ini cuma ngomong. Si anu ya beginilah. Memang itu anunya dalam airnya gitu, itu ngomongnya. Jadi orang pendidikan selalu tasamuh aja Pak, toleransi saja. Prinsip guru itu, kalaupun salah murid itu dia juga yang salah karena belum berhasil mencerdaskan. Bayang sama Bang Nas itu. Prinsip guru seperti itu. Kalaupun dia salah, muridnya salah, itu berarti dia yang salah. Kena gagal membelajarkan anak. Iya, Prof. Dialektika harus dilakukan ya, Prof. Ya. Apalagi di level manusia memang sudah firm, yang sudah mencapai kesempurnaan, katakan seperti itu. Saya bilang selesai. Yang sudah selesai. Janganlah menyebut negarawan selesai. Sudah selesai. Bila dialektika itu dianggap gagal dan produknya akhirnya malah membuat gaduh, itu siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Tapi yang tidak tepat, yang kerja belum maksimal. Yang kerja belum maksimal. Kerja saja yang belum maksimal. Saya menulis tadi itu pikirannya. Ibarat sebuah turbin listrik. Itu kan air banyak itu. Dibikinkan salurannya. Kan tidak semuanya masuk ke saluran itu. Nanti kan ada yang nyimpang di luar itu. Kalau dalam teori kemungkinan, teori probability. Teori probability. Saya belajar dengan almarhum Profesor Baikuni. Jangankan pada hal yang sosial, hal yang eksak saja, itu akan tetap saja ada penyimpangan. Jadi dia bilang teori molekul-molekul itu yang menurut teori tidak akan pernah menyimpang itu. Kan dia sudah punya garis sadar. Tapi satu di antara yang sekian ratus itu ada menyimpang. Itulah sunnatullah katanya. Jadi dia menjelaskan tentang sunnatullah. Profesor Baikuni ini kan ahli atom. Atom itu kita dilihatkannya dengan infokusnya. Jadi semuanya kan bergerak menggerakkan ini. Tapi ada satu dua yang keluar. Itu pentingnya agama tadi. Itu kaji saya tadi. Tidak semuanya diselesaikan dengan logika. Tidak semuanya diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak semuanya diselesaikan dengan kerja. Ada yang harus kita terima sebagai sebuah takdir. Itulah misalnya yang tidak bisa kendalikan. Kalau bahasa calon presiden kita ini, yang sejauh yang bisa kita kendalikan, kita usahakan semaksimalnya. Kalau tidak bisa dikendalikan, kita berdoa. Calon presiden yang mana? Ya, atau biar saja lah. Dia lah orang memilih. Saya nggak mau menyebut salah seorang presiden bilang itu, saya dengar. Itu etika, saya nggak mau sebut orangnya. Dan tulisan saya bisa dilihat seperti itu. Orang bisa baca sendiri kemana arah-arahnya. Prof. Berarti kan artinya ini presiden buruk nggak sih? Kalau misalkan dialog tidak ketemu antara orang-orang yang level sudah selesai itu? Enggak akan ada presiden. Tidak ada presiden buruknya. Tetap saja ada hikmah. Sebab Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Yang tugas kita sekarang bagaimana mengantisipasi yang nyimpang ini jangan menimbulkan masalah baru. Air yang tadinya keluar dari saluran ini jangan dia bikin limbah yang tidak baik. Inilah tugas lagi. Jadi kan ada pula tugasnya yang mengurus hal-hal yang nanti akan berdampak tidak buruk. Itulah kehidupan, itu hebatnya. Jadi kalau dalam perspektif tasawuf tidak ada yang salah, tidak ada yang akan perlu dikhawatirkan, kecuali posisikan semua. Kembalikan kepada tempatnya itu. Iya, kembalikan ke tempatnya. Kalau dia jahat nanti dia berurusan dengan hukum. Kalau nggak selesai hari ini, di akhirat nanti. Jadi nggak ada kata yang tidak ada penyelesaian, itu pasti ada penyelesaian. Tapi kan Prof, itu akan berefek kepada orang banyak. Iya. Taruhlah dia tidak selesai, dia selesai di sini, namun efeknya adalah orang banyak. Iya kan?
kan kita nggak tahu juga bagaimana hukum yang selanjutnya. Nah ini apakah Prof sebagai yang tadi saya bilang manusia yang sudah menyelesaikan itu akan ambil diam seperti yang Prof bilang, Prof orangnya enggak. Gimana? Kalau itu tadi nanti ada yang deviasi. Kalau bahasa statistiknya kan deviasi. Kalau ada yang deviasi, ini ada pula nanti yang ngurusnya. Dengan dibiarkan dia. Agama mengaturkan itu semua mesti dalam tadbir, dalam pengaturan. Lalu kita mesti juga mampu mencerdaskan siapa yang bergerak di bidang ini. Jadi kalau dalam bahasa industrinya hulu, hilir, antara hulu dan hilir, hulurisasi, hilirisasi, ini kan ada tengah. Jangan diabaikan yang di tengah ini. Jadi kata kuncinya itu lagi. Maka hebatnya Ponding Fajar kita itu mencerdaskan kehidupan rakyat. Kalau orang sudah cerdas, rakyat ujungnya nanti makmur. Tidak ada orang kan heboh kalau dia cerdas. Ya sudahlah kita berbeda. Ya sudah silakan pelawak dengan cara berbeda kita. Lihat saja lah, bebek saja bisa antri, saya bilang. Kenapa bebek? Ya kenapa dia bisa diatur bebek antri? Karena dia sudah sunnatullahnya. Kita yang tidak bisa antri itu karena kita tidak mengikuti sunnatullah. Fitrah kita diabaikan. Padahal fitrah manusia itu jujur. Nah oleh karena itu perlu pendidikan. Pendidikan sekali lagi jawabannya. Oke. Baik Prof, gini Prof. Saya izin satu dua pertanyaan lagi ya. By the way Prof, omong-omong nih Prof, kasus Al Zaitun saat ini itu kan ini menimbulkan kegaduhan, katakan seperti itu, dan yang ada di dalam peristiwa itu adalah memang personal yang tadi sudah saya sampaikan dan Prof bilang adalah sudah selesai. Prof pernah di MUI tahun 2012 sampai 2021. Terus Prof seorang pendidik, profesor tasawuf. Izin Prof. Saya sebagai orang awam dan subscriber saya ingin tahu sebenarnya gimana sih itu. Sebenarnya ada apa kalau Prof lihat? Walaupun dari media sosial. Dua hal sudut pandang saya. Sudut pandang pertama dari segi aspek pendidikan. Dari aspek pendidikan kita perlu hargai, kita perlu apresiasi bahwa sudah membangkang dunia pendidikan sedemikian hebat. Kemudian kita perlu menempatkannya sebagai sebuah anak bangsa yang telah berkarya dalam bidang pendidikan. Kemudian juga tidak saja apresiasi dari sudut itu. Karena apapun dalam kehidupan ini kan mesti ada yang menjadi ibarat pemain bola ini. Ada yang jadi wasit, ada yang back belakang, ada yang kipernya. Nah sekarang wasitnya ini. Yang punya wasit siapa dalam kehidupan bernegara? Itu tentu pemerintah. Kalau ini pesantren dunia pendidikan Islam, kita berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama pastikan sikap, jangan dibuat abu-abu. Kalau dia tidak tegas, ini akan berdampak buruk. Memang ada indikasi itu. Ya kalau dia tidak tegas maksudnya, tidak jelas sikapnya, bisa berdampak buruk. Kenapa tidak dampak buruknya? Orang tua, anak yang sudah sekian lama, kemudian kalau mati pendidikan kan kasihan kita. Tidak mudah membangun orang percaya pada apa itu. Saya sudah sekian lama ngasuh pesantren, menimbulkan orang trust ke sebuah lembaga itu tidak mudah. Jadi maksud saya, sisi pertama sebagai lembaga pendidikan kita apresiasi, wasit dalam dunia pendidikan kita ini benar salah tidak pada tempatnya itu Kementerian Agama. Kementerian Agama berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kalau itu terkait dengan soal keyakinan beragama, perbedaan pahamnya, kalau saya melihatnya sederhana sekali. Agama itu kita kan diberi ruang pada hal-hal yang kita boleh berbeda. Tapi kalau itu pada hal yang kita tidak boleh berbeda, misalnya pada aspek ibadah, itu kan sudah permanen. Nah, tentu majelis ulama yang memberikan batasan yang jelas. Jadi kalau saya menyebutnya hal yang tauqifi, hal yang ijtihadi.
Tauqifi itu yang permanen. Oke. Ijtihadi itu yang boleh diperdebatkan. Kalau dia melanggar yang ijtihadi, itu ayo tasamu obatnya. Tapi kalau dia melanggar yang tauqifi, ajak kembali. Nggak pula boleh dibuang. Ajak dia. Diskusi dia. Tunjukkan dia. Nah, itu peran Majelis Ulama. Jadi itu pandangan saya nomor satu. Ya. Sebagai bagian dari dunia pendidikan, seorang pendidik, saya berharap pemerintah dalam ini Kementerian Agama dan Majelis Ulama sebagai pemegang otoritas fatwa keagamaan lebih banyak memberikan penjelasan, jangan justifikasi, jangan menjudge. Ulama itu tugasnya bukan memvonis. Tugasnya wa ma'alaina illal balaghul mubin. Tugas kita memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Nah, ada tugas ulama itu menghakimi orang. Hakim itu urusan Tuhan. Tapi bahwa kita bertanggung jawab menjelaskan, ya, seperti yang dilakukan Pak Anwar Abbas, ini salah, itu sah-sah saja. Dan orang lain tidak mau nerima, itu tugas pemerintah lagi nanti wasit. Kalau ada yang sudah bikin kegaduhan, keluarkan kartu kuning. Ke wasit negara itu. Nah, itu pandangan saya pertama. Dan saya sudah sampaikan di banyak kesempatan itu. Dalam kasus-kasus apa saja. Kemudian yang kedua, kita sebagai masyarakat, sebagai orang awam, kita mesti dengan cermat melihatnya, dengan cerdas melihatnya. Kalau dalam perintah agama, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang membuat kamu ragu, ambil yang kamu yakin. Kalau ini akan mengundang masalah, ngapain itu diambil? Ambillah yang tidak masalah. Jadi ada petunjuknya semua, Bang. Kalau ada yang rumit, ngapain kita masuk yang rumit? Ambil yang mudah. Kalau ada yang menguntung, ngapain? Yang selama ada yang lebih baik. Dalam kaidah sangat sering disampaikan itu. Dara'ul mafasid ala jalabil masoleh. Tolak kemudaratan lebih dahulu, lebih baik daripada mengambil manfaat. Manfaat belum tentu, tapi kemudaratan ini sudah jelas. Tolak dulu ya. Tolak dulu. Menolak kemudaratan itu lebih diutamakan dibanding manfaat. Jadi ini memang berpikir masyarakat ini antara benefit dengan profit itu tidak mudah menjelaskan. Kalau saya sekarang lebih pada benefit melihat, tidak profit. Kalau profit kan untung rugi Ya, semuanya. betul. Kalau benefit manfaat tidak manfaat. Ya. Karena saya menganggap saya sudah selesai. Ya. Pangkat sudah 4, gelar sudah profesor, Ya. umur sudah sekian, apalagi? Dan saya mempersiapkan lagi, mati baik lagi, hidup baik saya sudah. Hidup baik sudah Tinggal mati baik lagi yang kita persiapkan, maka menolong orang. Kan ada orang masih mengejar hidup baik juga lagi. Nggak tahu Bang Nas saya, masih ngejar hidup baik enggak? Nah, kalau masih ngejar hidup baik, itu artinya pikirannya profit. Tapi kalau dia juga memikirkan mati dia dengan baik, itu akan benefit. Ketika orang bicara benefit, profit ngikut. Tapi bicara profit belum tentu lagi. Ah, ini nggak mudah menjelaskan. Jadi menurut saya dua itu pandangan saya. Kalau dalam pengertian kenegaraan, apakah di sana ada sesuatu yang lain? Saya tidak punya data yang kuat. Tapi yang pasti kita prihatin, sekaligus kita apresiatif. Prihatin terhadap kondisi yang ada, apresiatif terhadap kinerja yang sudah dilakukan. Maka wasit kita minta untuk berjelas-jelas saja. Mana yang kartu kuning, mana yang pantas kartu merah, mana yang cukup diperingatkan, peringatkan. Kan tidak boleh langsung kartu kuning kan? Iya. Kan 2 kali diperingatkan dulu. Ketiga baru kartu kuning. Ini belajar di sini. Jadi negara itu harus begitu. Nah, maka oleh Plato saja sudah mempersyaratkan. Kepala negara itu mesti profesor, hukama. Jadi kalau kepala negara tidak hukama, tidak ahli hikmah, ini dampaknya negeri ini. Itu 6 abad sebelum Masehi. Plato sudah berpikir begitu. Plato itu membagi masyarakatnya 4 kategori saja. Ahli ilmu, hukama, tentara, yang punya uang, yang punya pengaruh. Yang boleh jadi raja itu ya hukama. Kalau sekarang ini kita turunkan itu para cocok ya. Enggak tahu saya, biar saja yang lain menilai. Itu persyaratan dari filsafat. Plato 6 abad sebelum Masehi, Sokrates sebelum Plato dengan buku idealnya
negara. Kenapa Prof kok ngarani ke Plato, kan ada? Ya kalau dalam Islam ada Al-Farabi, Al-Madinatul Fadilah. Nah ini karena ceritanya cerita ilmiah kan. Dan bagi orang ilmiah Plato itu kan SPA itu guru umat, guru dunia. Jadi menurut emat saya ini mesti disadari oleh masyarakat. Cukup saja pengetahuan belum tentu bisa menyelesaikan, apalagi terbatas. Bang kan maka bisa kemana-mana kan karena cukup ilmunya, cukup pengetahuan. Coba nggak tahu sama sekali bahasa. Ke luar negeri berani enggak? Nggak berani. Karena cukup pengetahuan kita, saya kemana aja di dunia berani. Kenapa pengetahuan kita cukup? Kenapa pengetahuan enggak cukup? Uang enggak pula cukup. Nah, jadi orang hukama itu orang sudah cukup semua. Tah siapa orangnya itu bab lain. Nah, itu cerita lain, praktis namanya lagi. Jadi merujuk ke itu ya, apa teori ideal. Maslow. Iya, Mas. Ya, yang terakhir itu sudah secure, sudah safety. Sudah selesai. Okay. Prof, terakhir Prof. Nah, ketika memang itu terjadi perdebatan atau dialektikanya itu mentok antara orang-orang yang sudah selesai. Nah, apakah memang satu-satunya mengerucut kepada hukum? Iya, Prof. Harus begitu. Jadi begini, ketika semua tidak bisa diselesaikan, kalau dalam kaidah fikih itu ada istilah al-hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ada semua alatnya, Pak. Keputusan hakim itu, keputusan pemerintah itu menyelesaikan semua perbedaan, semua dialektika. Tidak mau tidak, itulah pentingnya kita pada negara perlu. Kalau negara sudah mengambil keputusan, kalau di Indonesia kan MK ujungnya kan final dan mengikat. Itu sudah ditetapkan oleh Imam Syafi'i dalam kaidah-kaidah penetapan hukum Islam. Nama kitabnya Ar-Risalah. Imam Syafi'i itu abad ke berapa ya? Abad ke-5, abad ke berapa Masehi itu? 13. Ke-5 Masehi tambah 7 ya berarti abad 13. Sudah ada kaidah menunjukkan begitu. Al-hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah menyelesaikan semua perbedaan. Begitu. Baik, walaupun efeknya adalah seorang kiai pendidikan harus berpisah dengan santrinya. Kalau memang itu menurut hakim yang adil salah, itu harus dihormati. Karena tidak mungkin tidak ada penyelesaian. Semua mesti ada penyelesaian. Dan semua keputusan itu pasti ada risiko. Ambil dalam, masuk lagi kaidah fikih lagi. Hakim itu dalam menyelesaikan akan mengambil yang paling sedikit mudaratnya. Akhfafud dararain. Ini kemudarat semua ini, kalau ini diambil ini jadi korban begini. Tinggal lagi, mana yang akan diambil? Mati atau potong tangan untuk makan. Mana yang akan pengambil? Kita di hutan belantara, tidak ada lagi. Kalau tidak makan mati, biar potong tangan. Begitu penghargaan terhadap nyawa. Jadi nggak ada semua yang tidak ada penyelesaian, pasti ada penyelesaian. Dalam konteks hidup bermasyarakat, itulah pentingnya pemilik otoritas, otoritatif, yang punya otoritatif menggunakan otoritasnya. Adapun orangnya benar tidak benar itu bab lain pula lagi nanti. Tapi keputusan negara itu mengikat. Baik. Oke. Baik, Prof. Prof, Logis File Rotu Sumatera ini adalah program yang memang memberikan literasi kepada masyarakat. Saat ini saya sedang bersama Prof. Meski Samad. Mohon izin Prof menyampaikan literasi tentang yang tadi kita bicarakan, terutama tentang tadi ketika personal sudah selesai tapi masih dialektikanya mentok. Silakan Prof menyampaikan kepada masyarakat. Bagaimana pandangan Prof? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun kita di level mana saja kita bahwa kehidupan itu adalah kolektif, kehidupan itu bersama. Untuk memimpin kebersamaan itu ada negara, ada pemimpin negara. Maka semua perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan kita diselesaikan secara berjenjang. Penyelesaian nomor 1 itu penyelesaian ilmu dulu. Ke dalam Islam itu ada 4 tingkatannya. Pertama dulu pendidikan. Setelah pendidikan dilakukan pembiasaan, sosialisasi.
Setelah sosialisasi diperlukan keteladanan. Dan pada akhirnya itu tadi yang kita tadi bicarakan, perlu ada sikap. Nah, sikap itulah yang kita maksudkan tadi. Perlu ada keputusan final. Apakah masalah apapun juga. Jadi prosesnya 4. Proses pendidikan, proses bagaimana pembinaannya, disinilah pentingnya edukasi, dialektika, sosialisasi, kemudian naik nanti bagaimana patron yang pasti melalui keteladanan, dan akhirnya akan berakhir pada tanzir, pada keputusan hukum. Apapun masalah, kalau sudah keputusan hukum, kita mesti mentaatinya. Kalau tidak, chaos akan terjadi. Kalau chaos, yang rugi kita. Dan yang rugi itu umat. Nah, Islam itu rahmatan lil alamin. Dan negara pilihan yang seperti ini untuk hari ini kayaknya masih seperti patut kita apresiasi, karena perjalanan waktu ini kalau mau kita paksakan negara Islam, mana contoh-contoh juga ada negara Islam dalam bentuk kerajaan, ada negara Islam dalam bentuk republik. Nah, kita sekarang diberi kesempatan hidup, ayo kita manfaatkan untuk ini. Itu pandangan saya menyangkut dialektika yang ada ini. Selesaikan berjenjang. Pada akhirnya tetap hukum menyelesaikan, Bang. Tidak ada yang tidak diselesaikan kalau sudah hukum. Terima kasih. Baik, Prof. Law is Filed, Road to Sumatera bersama Prof. Duski Samad MAG. Saya rasa pembahasan ini, dialog ini adalah dialog yang mampu mencerahkan kita semuanya. Bersyukur saya, H.A. Nasution, dapat bersilaturahim dengan Prof. Duski di UIN Imam Bonjol, Padang. Tetap di Law is Files, Road to Sumatera bersama saya, H.A. Nasution, dan Prof. Duski Samad MAG. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.